Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arifina Reswanti dengan NIM 2020-31020. Saya merupakan mahasiswi ITPLN Prodi S1 Teknik Informatika. Baik, saat ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai mendesain window dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Yang pertama yaitu memilih jenis window. Nah, dalam memilih jenis window, kita harus tahu dulu nih macam-macam dari window. Yang pertama ada dokumen window. Nah, ini seperti ini tampilan dari dokumen window atau jendela dari dokumen. Yang kedua ada application window. Di sini ada jendela aplikasi. Contohnya seperti ini. Lalu selanjutnya ada utility window. Di sini ada window yang terletak di dalam suatu window. Berikutnya ada dialogs dan alert. Nah, ini seperti kotak dialog dan juga suatu peringatan. Selanjutnya setelah kita memilih window, kita mendesain bagian window. Nah, apa saja? Nah, dalam mendesain bagian window, pertama-tama yaitu kita mendesain window-nya terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada tampilan Windows XP. Selanjutnya ada tampilan dari Windows Classic. Ini contoh-contohnya. Berikutnya ada tampilan dari Windows B2 for Linux. Selanjutnya yaitu setelah kita mendesain Windows-nya, kita mendesain title-nya atau judulnya. Nah, ini dalam mendesain title, di sini ada beberapa judul. Ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Setelah kita mendesain judulnya, kita mendesain border dan Windows command-nya. Nah, ini border window. Contohnya seperti ini, ada Outlook Today, Microsoft Outlook. Seperti itu seperti listnya, seperti bingkai atau figuranya. Berikutnya yaitu ada shape window. Nah, ini contoh dari bentuk window. Nah, berikutnya yaitu ada modality, di mana modal window ini melarang usernya itu berinteraksi dengan window lain dalam aplikasi yang sama atau aplikasi yang termasuk desktop itu. Nah, sedangkan kalau non-modal window ini tidak melarang berhubungan dengan aplikasi utama atau window yang lain, jendela yang lain, seperti itu. Nah, berikutnya ada fokus. Di mana fokus ini berarti pengguna itu menentukan window mana yang seharusnya menerima data dari keyboard, mouse, atau device input yang lain. Nah, dalam fokus ini terdapat 3 mekanisme. Yang pertama ada click to focus, yang kedua ada point to focus, dan yang ketiga ada keyboard focus. Nah, click to focus ini merupakan window atau jendela itu mendapat fokus atau suatu perintah karena diklik oleh pengguna. Lalu yang kedua ada point to focus. Point to focus ini merupakan jendela yang mendapat fokus atau perintah karena ditunjuk oleh suatu mouse. Nah, point to focus ini dikenal juga dengan istilah sloppy focus. Berikutnya ada keyboard focus. Keyboard focus ini merupakan jendela atau window yang mendapat fokus atau perintah karena dipilih user atau suatu pengguna menggunakan shortcut keyboard seperti Alt plus Tab. Baik, selanjutnya yaitu
mendesain primary window. Yang pertama yaitu ada mendesain title-nya. Nah, di sini contohnya ada 4 yang menyebutkan ekstensi file yang menyertakan informasi penting lainnya yang tidak berbasis dokumen dan memberikan keterangan tambahan sehubungan dengan status aplikasi. Nah, yang menyebutkan ekstensi file contohnya ini pada Microsoft Word, di mana contoh judulnya yaitu dokumen 1 strip Microsoft Word. Yang kedua ada Microsoft Excel, di mana contoh titelnya itu Microsoft Excel strip book 1. Lalu di sini ada Adobe Reader, contohnya yaitu Adobe Reader strip, lalu ada kurung siku dokumen.pdf. Nah, selanjutnya yang menyertakan informasi penting lainnya, contoh aplikasinya ada Macromedia Fireworks 8. Contoh judulnya yaitu Macromedia Fireworks 8 strip kurung siku untitled strip 1.png at 50%, lalu tutup kurung sikunya. Selanjutnya ada juga yang tidak berbasis dokumen, contohnya ini ada kalkulator. Nah, contoh title-nya yaitu ya kalkulator. Berikutnya ada memberikan keterangan tambahan sehubungan dengan status aplikasi. Nah, contoh aplikasinya yaitu address book. Nah, contoh title-nya itu address book strip main identity. Berikutnya di sini ada window commands. Nah, contoh dari Windows command ini biasanya memiliki beberapa perintah yang terdapat pada control box-nya. Nah, di sini ada contohnya ada close, maximize, minimize, dan restore down. Ini biasanya terletak di sebelah kanan atas. Yang tanda silang itu untuk close atau keluar dari window. Lalu ada maximize. Maximize biasanya yang kotak itu, yang kotak 1 besar. Lalu minimize itu kotak 2 kecil-kecil, itu untuk memperkecil tampilan window. Terus ada restore down, ini contoh simbolnya itu yang strip. Nah, ini untuk kembali ke tampilan awal. Berikutnya ada juga hubungan dengan dokumen dan window. Nah, di sini ada tiga istilah. Yang pertama yaitu ada Single Document Interface atau SDI. Nah, SDI ini merupakan aplikasi Single Document Interface yang menempatkan masing-masing dokumen pada sebuah primary window tersendiri. Nah, contohnya seperti tampilan di sebelah kanan. Berikutnya ada juga Controlled Single Document Interface atau CSDI, CSDI gitu. Nah, ini merupakan aplikasi yang ruangnya untuk menu tidak cukup untuk masing-masing dokumen yang terbuka, sehingga tampak dari primary window yang hanya terdiri dari menunya saja. Sedangkan untuk primary window lainnya itu berisi dokumen, di mana dokumennya itu dikontrol melalui primary window control yang berisi menu-menu. Contohnya di sebelah kanan ini. Berikutnya ada juga MDI. MDI itu singkatan dari Multiple Document Interface, di mana dia bertujuan atau digunakan untuk menampilkan beberapa dokumen dalam window tunggal. Nah, bisa juga menggunakan painted tablet atau menampilkan lebih dari satu sekaligus. Selanjutnya yaitu mendesain utility window. Dalam mendesain utility window di sini terdapat beberapa istilah. Yang pertama yaitu atau beberapa langkah, ada instance play, di mana Windows ini akan mengizinkan user mengubah nilai atau setting seperti property atau preference.
Nah, Instant Apply ini dapat update setting yang membuat perubahan pada window. Contohnya yaitu pada customize pada Microsoft Word. Jadi Microsoft Word ini ada fitur yang namanya customize, di mana dia akan mengizinkan user untuk mengubah suatu nilai atau setting, seperti propertinya atau preference-nya. Contohnya seperti yang ada di sebelah kanan ini. Berikutnya ada explicit apply, di mana di sini ada 3 istilah yang biasanya, yaitu ada apply. Apply itu merupakan menerapkan semua setting dalam window, tetapi utility window tidak langsung ditutup. Tuh. Nah, selanjutnya ada cancel. Cancel ini untuk membatalkan atau mereset semua perubahan pada setting, di mana nilai-nilai itu akan dikembalikan keadaan saat window ini dibuka. Lalu selanjutnya ada OK. OK ini akan menerapkan semua setting pada window dan menutup window preference. Nah, contohnya ini ada yang di paling bawah. Ada OK, cancel, dan apply. Selanjutnya ada property window, di mana property window ini merupakan window atau tampilan saat user ini dapat melihat dan mengubah karakteristik sebuah objek seperti dokumen, file, atau aplikasi. Nah, contohnya ini seperti pada window property yang terdapat pada Microsoft Word. Berikutnya ada preference window. Preference window ini merupakan window atau tampilan saat user dapat memodifikasi tampilan window maupun tingkah lakunya. Nah, contohnya ini seperti option pada Microsoft Word. Kita dapat mengubah-ubah atau menyeting suatu window tersebut. Lalu ada toolbox. Nah, toolboxes ini merupakan tampilan atau jendela window untuk mengakses sekumpulan aksi maupun toggle dengan tampilan toolbar kecil seperti button. Nah, ini contohnya pada toolboxes pada VB 6.0. Di sini ada logo-logo atau button-button untuk tools-toolsnya. Berikutnya ada toolbox categories. Ini merupakan sekelompok dari toolbox berdasarkan suatu fungsinya. Nah, ini ada kelompok-kelompok dari toolbox itu. Ini ada contohnya, ada pengelompokan pertama yaitu ada tools, kelompok kedua ada view, kelompok ketiga ada colors, kelompok keempat ada options. Berikutnya ada mendesain e-learn atau kewaspadaan. Nah, di sini ada dua jenis, yang itu ada primary text, yaitu dia menyediakan informasi singkat atau usulan tindakan kepada user yang terdiri dari satu kalimat. Nah, yang kedua ada secondary text, yaitu menyediakan informasi yang lebih detail tentang problem atau anjuran tindakan kepada user. Nah, primary text dan secondary text ini merupakan dari e-learn text. Berikutnya ada e-learn button, di mana dia akan menyediakan tombol persetujuan untuk melupakan e-learn atau melakukan tindakan yang selanjutnya berdasarkan informasi pada primary text. Nah, contohnya ini ada button pada cancel, button help, button yes, button no, button save, abort, dan lain sebagainya. Lalu ada spacing and positioning. Nah, dalam membuat e-learn itu ada pedomannya juga. Yang pertama, border mengelilingi semua sisi e-learn. Nah, spasi antara icon dan teks itu harus 12 pixel. Contohnya itu seperti pada gambar yang di antara icon tanda seru itu, segitiga kuning. Itu 12 pixel itu harus jaraknya.
Lalu spasi horizontal antar button itu 6 pixel. Jadi antar button yang cancel dan trigger meltdown ini harus 6 pixel gitu. Selanjutnya spasi di bawah baik primary text maupun secondary text itu harus 24. Primer dan sekundernya itu berjarak 24 pixel. Berikutnya ada information e-learn, yaitu akan memberitahukan informasi kepada user sebelum melanjutkan aksinya atau menampilkan informasi yang memang diminta oleh user. Jadi ada suatu kotak dialog, kayak kotak dialog itu yang memberitahukan informasi kepada user sebelum melanjutkan aksinya. Contohnya seperti gambar di bawahnya. Berikutnya ada error e-learn, yaitu akan menampilkan peringatan error saat operasi yang diminta tidak dapat dilakukan secara lengkap. Nah, ini ceritanya ada keterangan bahwa operasi itu error. Lalu kita diminta untuk continue yes or no. Lalu berikutnya ada confirmation e-learn, yaitu melakukan konfirmasi ketika user ingin menghapus datanya atau melakukan aktivitas yang menimbulkan suatu resiko. Nah, contohnya ini seperti kita ingin menghapus suatu data gitu. Are you sure you want to send coba to recycle bin? Nah, kita konfirmasi dulu apakah kita akan menghapusnya. Kalau kita akan menghapusnya, kita klik yes. Tapi kalau misalnya kita berubah pikiran untuk tidak menghapusnya, kita bisa mengklik no. Berikutnya ada save confirmation e-learn. Nah, ini sebenarnya hampir mirip sama yang sebelumnya. Nah, kalau save confirmation e-learn ini merupakan digunakan untuk membantu user agar tidak kehilangan dokumen atau perubahan pada dokumen ketika menutup suatu aplikasi. Nah, kalau yang pertama tadi sebelumnya itu sengaja kita akan mengkliknya, namun kalau save confirmation ini biasanya kalau kita setelah membuat data, kita menutup window, tapi kita belum konfirmasi nih, kita akan menyimpannya atau membuangnya gitu, maka akan timbul kotak dialog seperti ini. Do you want to save the chance to lebih dekat dengan virus? Nah, kita akan pilih yes, no, or cancel. Kalau kita akan menyimpannya, kita klik yes. Kalau misalkan kita tidak akan menyimpannya, kita klik no. Dan apabila kita akan membatalkan menutup window itu, kita klik cancel. Berikutnya ada authentication e-learn. Nah, ini digunakan untuk memaksa user memasukkan informasi yang diperlukan untuk dapat mengakses informasi yang lebih lanjut. Nah, contohnya ini autentifikasi pada misalnya kita akan memasukkan suatu program, kita akan masuk ke suatu program atau aplikasi, kita harus memasukkan dulu username atau passwordnya, identitas kita, apakah benar kita yang masuk ataukah orang lain. Kalau username dan passwordnya itu sesuai, ya berarti kita bisa masuk suatu aplikasi itu. Tetapi jika password atau username-nya itu salah, ya maka aplikasi tersebut tidak bisa terbuka. Nah, selanjutnya ada mendesain dialog boxes. Nah, dalam dialog ini terdapat dialog box yang berarti dia akan menyediakan pertukaran informasi atau dialog antar user atau pengguna dan aplikasi tersebut. Bisa juga digunakan untuk mengambil informasi yang diperlukan dari user untuk tugas atau suatu aksi yang tertentu. Nah, di sini dalam membuat dialog box ini ada pedomannya. Yang pertama, pasti dia memiliki border. Lalu modality-nya itu dapat berupa modal maupun non-modal window. Lalu title formatnya atau judulnya itu nama perintah
dari suatu dialog box-nya itu. Lalu resizingnya, nah ini biasanya tidak dapat diubah ukurannya oleh user kecuali pada kasus khusus. Nah, button ini dapat mengikuti pedoman yang digunakan pada e-learns tadi. Nah, dalam additional button atau dalam penambahan suatu button, dalam penambahan suatu button itu kita bisa menambahkan button tambahan selain dari affirmative button atau tombol persetujuan dan juga cancel gitu. Nah, button tambahan ini yang pertama syaratnya itu kita menempatkan button tambahan dalam satu area di bagian bawah kotak dialog di sebelah kiri button standar. Yang kedua, kita harus mengatur button yang berdekatan dengan kontrol yang berhubungan dengan button tersebut. Ini untuk penambahan suatu button. Selanjutnya ada layout-nya. Dalam layout ini, yang pertama yang kita lakukan yaitu menyusun kontrol dengan memperhatikan arah pengguna aplikasi, di mana dia itu umumnya membaca. Biasanya itu dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Nah, contohnya biasanya kita sebagai pengguna itu membaca suatu perintah itu kan dari kiri ke kanan dan juga dari atas ke bawah. Maka layoutnya ya kita pikirkan dari atas ke bawah atau kiri ke kanan. Lalu menempatkan kontrol utama sedekat mungkin dengan posisi ujung kiri atas. Yang kita utamakan yaitu menempatkan sebuah kontrol utama itu di sebelah kiri ujung atas. Nah, data-data yang tadi saya ambil atau bersumber dari modul interaksi manusia komputer yang disusun oleh Nur Hidayati tahun 2017 di Jakarta oleh Bina Sarana Informatika. Nah, linknya saya cantumkan di bawahnya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berkenan untuk belajar bersama. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, bahagia, dan semangat selalu. Terima kasih.